Dalam beberapa dekade ini, kebudayaan Korea Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan meluas secara global. Keberadaan yang diterima secara baik oleh publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan adanya fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Istilah Korean Wave sendiri pertama kali diungkap oleh jurnalis asal Cina pada pertengahan tahun 1990-an. Kepopuleran Korea sendiri pada saat Cina menayangkan drama Korea di salah satu stasiun TV Cina yaitu China Central Television Station pada sekitar tahun 1997 dan disusul oleh Jepang dan negara Asia Tenggara serta berbagai negara di seluruh dunia. Pada awal tahun 2000-an terdapat ekspansi musik pop Korea yang dikenal dengan K-pop yang juga merupakan bagian dari Korean Wave. Salah satu implementasi Korean Wave dapat kita lihat dari kehadiran dan kesuksesan boy band yaitu BTS yang merupakan salah satu grup pop Korea. BTS berhasil menjadi boy band terbesar di dunia. Selain itu, BTS juga sangat berpengaruh pada kancah internasional di mana para anggota BTS diundang untuk berpidato di sidang umum PBB. Ini merupakan sejarah dengan menjadi musisi Korea Selatan pertama yang menginjak podium PBB. BTS juga menjadi tamu undangan dalam sidang majelis umum PBB dalam rangka pembukaan acara Generation Unlimited UNICEF. Kemudian pada tahun 2020, BTS untuk kedua kalinya menyampaikan pidato khusus di mimbar sidang majelis umum PBB. Saat itu menjadi tamu undangan Group of Friends of Solidarity for Global Health Security. BTS juga telah ditunjuk oleh Presiden sebagai utusan khusus untuk generasi muda dan budaya untuk berpidato di markas PBB serta hadir pada sidang umum PBB pada September 2021. BTS juga mendapat undangan langsung dari Presiden AS yaitu Joe Biden guna berdiskusi tentang cara mengatasi kekerasan dan kebencian anti-Asia. Selain itu, BTS saat ini juga menjalin kerjasama dengan Badan PBB yang menangani masalah anak-anak khususnya yaitu UNICEF melalui kampanyenya yaitu Love Yourself. Imperialisme budaya menjadi bentuk baru dari imperialisme ekonomi. Gelombang Korea membawa tingkat demam Korea yang berbeda di beberapa negara kawasan Asia Pasifik seperti Cina, Taiwan, Indonesia, Filipina, dan negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya. Dari fenomena Hallyu yang merasuki setiap kawasan dari negara-negara Asia Pasifik itu bisa dilihat mulai dari makanan, fashion, bahasa, hingga pariwisata. Dari kehadiran BTS dalam kancah internasional itu menjadi salah satu alat imperialisme budaya dan ekonomi oleh Korea Selatan. Media digunakan oleh Korea Selatan untuk bisa menyuntikkan pesan-pesan tertentu melalui BTS dan menyebabkan masyarakat berperilaku dengan cara tertentu. Nah, cara tertentunya itu seperti apa? Cara tertentu yang dimaksud itu adalah reaksi fanatik dari para penggemar dari BTS itu sendiri. Dan kemudian istilah imperialisme dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa ada manfaat yang bisa diambil oleh Korea Selatan terhadap popularitas dari BTS di negara-negara khususnya di kawasan Asia Pasifik juga. Menurut Skiller tahun 1969, imperialisme budaya didefinisikan sebagai jumlah dari proses di mana suatu masyarakat dibawa ke dalam sistem dunia yang modern dan kemudian bagaimana lapisan yang mendominasi ditarik dan ditekan paksa untuk bisa membentuk lembaga-lembaga sosial agar sesuai dengan atau bahkan mempromosikan nilai-nilai dan struktur dari pusat yang mendominasi. Kehadiran BTS pada dasarnya melahirkan keluaran sebuah ARMY, di mana kemudian ARMY atau kelompok penggemar BTS itu ternyata uniknya bersebar mayoritas berada di kawasan Asia Pasifik seperti di Filipina, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia yang masuk ke dalam top penggemar dari BTS. Dan kemudian pada tahun 2021 juga dari penggemar BTS itu sudah mencapai 90 juta orang di seluruh dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis bagian 2. Jadi, keterkaitan antara hadirnya imperialisme budaya BTS yang dibawa oleh media massa dan membentuk sebuah kelompok penggemar ARMY berjalan beriringan dengan imperialisme ekonomi. Gagasan dari Marxis menekankan bahwa budaya massa adalah perwujudan ekstrim dari penunjukan budaya terhadap ekonomi yang sifatnya ini memberikan keuntungan bagi produsen. Ide tersebut menggambarkan produksi budaya sebagai komoditas di pasar kapitalis.
media massa berusaha mewadahi BTS untuk menjadi penonton sebagai konsumen dari komoditas budayanya. Salah satu contoh implementasi dari pernyataan tersebut adalah kehadiran makanan cepat saji yang berlabel BTS atau BTS Meal di Indonesia. Kolaborasi yang dibuat antara BTS dan McDonald's ini memancing animo masyarakat Indonesia. Hasil dari kolaborasi tersebut memperlihatkan terjadi kenaikan penjualan bersih dari McDonald's dengan angka 57% menjadi 5,89 miliar US dollar, melampaui ekspektasinya dari 5,6 miliar US dollar. Bahkan kemasan dari BTS ini, BTS Meal ini juga dijual kembali dengan harga ratusan ribu di berbagai platform e-commerce untuk sasaran penggemar BTS yang belum mendapat BTS Meal. Jadi secara keseluruhan kehadiran dari BTS dalam imperialisme ekonomi memberikan sumbangan sebesar 4,65 miliar dolar Amerika Serikat dalam produk domestik bruto Korea Selatan di tahun 2019. BTS disebut berkontribusi terhadap perekonomian Korea Selatan dengan total hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 triliun, di mana dari angka tersebut bisa setara sebesar 0,5% dari keseluruhan ekonomi Korea Selatan. Kontribusi BTS terhadap negaranya bisa dikatakan setara dengan perusahaan seperti Samsung. Berdasarkan dari NPR, BTS telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di Korea Selatan. Hyundai Research Institute mencatat bahwa kontribusi BTS bukan hanya berkat albumnya saja, tetapi juga efek dari turisme dan penjualan merchandise yang dihasilkan oleh BTS itu sendiri, di mana BTS meningkatkan ekspor barang konsumsi hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu budaya Korea mengalami perkembangan yang pesat dan meluas secara global sehingga menghasilkan fenomena Korean Wave. Salah satu implementasi dari Korean Wave dapat dilihat dari kesuksesan boyband Korea yaitu BTS. Boyband ini memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kawasan Asia Pasifik dan memberikan pengaruh pada kancah internasional. Terlebih, anggota BTS sempat diundang dalam sidang umum PBB. Dari adanya popularitas BTS dapat dilihat bahwa imperialisme budaya memberikan bentuk baru dari imperialisme ekonomi. Gelombang tersebut memberikan dampak bagi kawasan Asia Pasifik dalam beberapa sektor ekonomi, terlebih adanya sekelompok penggemar beriringan dengan imperialisme ekonomi. Hal ini terbukti dengan adanya imperialisme ekonomi dalam kolaborasi produk makanan antara BTS dengan McDonald's yang memancing masyarakat Indonesia, sehingga dari adanya imperialisme ekonomi memberikan pendapatan sekitar 4,65 miliar dolar AS dalam produk domestik bruto Korea Selatan di tahun 2019.